Selamat datang, sahabat lorong spiritual. Semoga hatimu tenang saat mendengar narasi ini. Bayangkan satu hal, tahun 2026 bukan hanya pergantian angka di kalender, tapi seperti lorong panjang dengan 5 pintu besar di sepanjang jalannya. Di sebagian pitutur yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang akan lebih dulu dipanggil melewati pintu-pintu itu. Bukan karena mereka paling suci, bukan karena mereka paling sakti, tapi karena sejak lahir mereka membawa tanda halus di tubuhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba lihat telapak tanganmu sendiri. Satukan jemari pelan-pelan, lalu perhatikan satu hal kecil. Apakah jari manismu lebih panjang dari jari telunjukmu? Kalau iya, maka narasi malam ini sebaiknya tidak kamu anggap sebagai cerita orang lain. Ada pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka. Ada pintu rahasia yang membongkar siapa teman, siapa topeng. Ada pintu ujian yang membuatmu hampir menyerah. Dan ada pintu cahaya bagi yang sanggup bertahan. Malam ini kita akan membahas 5 peristiwa besar itu satu persatu. Tapi sebelum kamu melangkah, sudah siapkah hatimu kalau ternyata salah satu pintu itu sedang mengarah tepat ke hidupmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lorong spiritual, semoga hatimu tenang saat menonton video ini, dimanapun kamu berada sekarang. Terima kasih sudah memilih duduk sebentar di lorong kecil ini, di tengah dunia yang makin hari terasa bising dan melelahkan. Kita bukan tukang meramal nasib pribadi. Kita bukan juga pemburu sensasi yang ingin menakut-nakuti kamu dengan angka tahun dan kata bencana. Lorong spiritual ada untuk satu hal, menemani kamu membaca tanda-tanda zaman dengan kepala yang lebih dingin dan hati yang mau diajak jujur melihat diri sendiri. Malam ini, kita menyentuh lagi satu nama yang sudah berputar ratusan tahun di telinga orang Jawa, Jayabaya. Tapi sebelum kamu terburu-buru berkata, "Wah, ini pasti ramalan, pasti terbukti," ada satu garis penting yang harus kita pegang bersama. Ramalan bukan kitab suci. Ramalan bukan firman Tuhan. Ramalan Jayabaya, pitutur leluhur, wangsit, atau apapun istilahnya, semuanya hanya cermin. Cermin untuk bercermin, bukan perintah untuk mengatur hidupmu. Karena itu, yang akan kita lakukan malam ini bukan menentukan siapa yang pasti akan selamat dan siapa yang pasti celaka di tahun 2026. Yang akan kita lakukan adalah bertanya pelan-pelan. Kalau benar ada masa berat di depan, saya ini sedang berdiri di pihak yang seperti apa? Kalau benar ada 5 peristiwa besar yang menunggu pemilik jari manis lebih panjang, saya siap menghadapinya? Atau justru sedang bermain-main dengan amanah yang saya bawa? Dalam perjalanan episode ini, kita akan bahas pelan-pelan apa yang dimaksud masa gelap 2026 dalam kacamata pitutur yang dikaitkan dengan Jayabaya. Bagaimana sebagian kalangan mengaitkannya dengan pemilik jari manis yang lebih panjang dari telunjuk. Dan yang paling penting, 5 peristiwa besar yang konon akan banyak dirasakan jiwa-jiwa bertanda, bukan sebagai ramalan pasti, tapi sebagai pola ujian dan perubahan yang bisa kita jadikan bahan renungan. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa punya jari manis lebih panjang atau selama ini sering mengalami keanehan kecil dalam hidup yang membuatmu merasa seolah dijaga sekaligus diuji, simpan dulu satu kalimat ini di hati. Dan nanti setelah menonton sampai akhir, tulis di kolom komentar, "Tahun 2026, saya siap menjaga hati dan langkah." Bukan jimat, bukan mantra,
Hanya cara kecil untuk menegaskan niat bahwa kamu tidak hanya datang untuk ditakut-takuti, tapi untuk belajar menata diri. Dan seperti biasa, supaya perjalanan lorong spiritual bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang bingung mencari pegangan, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang gelisah menyambut tahun 2026. Kalau kamu sudah siap, mari kita melangkah pelan-pelan. Kita akan menoleh sebentar ke belakang. Siapa sebenarnya Jayabaya? Dan dari mana datangnya keyakinan tentang jiwa-jiwa bertanda jari manis lebih panjang yang disebut akan diuji lebih dalam di tahun 2026? Sebelum kita bicara tentang 5 peristiwa besar di tahun 2026, kita perlu menoleh sebentar ke belakang. Nama Jayabaya sudah hidup ratusan tahun di tanah Jawa. Di permukaan, ia dikenal sebagai Raja Kediri yang adil dan dekat dengan rakyat. Tapi di lapisan yang lebih dalam, nama Jayabaya berubah menjadi bahasa simbol untuk menggambarkan zaman-zaman berat yang akan datang. Leluhur kita tidak menulis masa depan dalam bentuk kalender, bukan dalam bentuk grafik ekonomi, bukan dalam bentuk laporan resmi. Mereka menuliskannya dalam bentuk bait-bait pendek, kalimat-kalimat yang penuh tanda, dan pitutur yang terdengar seperti dongeng, tapi menyimpan rasa waspada yang dalam. Dari sinilah muncul istilah seperti Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo. Isinya bukan daftar tanggal, isinya gambaran tentang zaman ketika manusia merasa hidup di dunia yang terbalik, tentang masa ketika hidup serasa sempit, tentang masa yang disebut kala bendu, ketika kesusahan terasa menekan dari banyak arah, dan tentang harapan bahwa setelah masa gelap akan datang masa yang lebih tenang dan adil. Sebagian bait tertulis di naskah-naskah kuno, sebagian lain hidup di lisan para sesepuh, kiai kampung, dan orang tua di desa-desa Jawa. Berpindah dari mulut ke mulut, ditemani rasa takut, doa, dan harapan banyak generasi. Di tengah semua pitutur itu, ada keyakinan di sebagian kalangan spiritual Jawa, bahwa di zaman berat akan selalu ada jiwa-jiwa tertentu yang diberi kepekaan lebih dan tugas batin lebih besar. Jiwa-jiwa ini tidak selalu lahir dari keluarga terkenal, tidak selalu duduk di kursi kekuasaan. Mereka bisa saja ibu rumah tangga yang diam-diam menanggung banyak beban, seorang pekerja biasa yang sering jadi tempat curhat, seorang anak yang sejak kecil merasa lebih peka dari teman-temannya. Untuk jiwa-jiwa seperti inilah, leluhur memakai tanda kecil di tubuh sebagai pengingat. Salah satunya adalah jari manis yang lebih panjang daripada jari telunjuk. Apakah ini ilmu pasti? Tidak. Apakah semua orang yang jarinya seperti ini pasti spesial? Tidak juga. Tanda ini lebih tepat disebut simbol. Bahasa lembut leluhur untuk berkata, di tubuhmu ada kode, di jiwamu ada titipan. Kalau kamu mau menjaga hati, kamu akan lebih banyak ditolong. Kalau kamu sembrono, efeknya bisa datang lebih cepat dari yang kamu kira. Dan ketika kita mendengar kata 2026, masa gelap, dan jari manis lebih panjang, sebenarnya kita sedang bicara tentang satu hal, bagaimana jiwa-jiwa yang peka akan diuji di tengah zaman yang goyah. Sahabatku, banyak pembaca zaman dan perenung spiritual melihat periode 2025-2026 sebagai masa peralihan. Bukan sekadar pergantian tahun biasa, tapi masa ketika kenyamanan palsu mulai terkoyak, kepura-puraan sulit dipertahankan, dan banyak hal yang selama ini disembunyikan pelan-pelan tersingkap satu persatu. Masa gelap di sini bukan berarti semua orang akan hancur, bukan berarti dunia tiba-tiba padam total. Lebih tepatnya, masa gelap adalah masa ketika banyak hati merasa lelah, masa ketika berita buruk datang bertubi-tubi,
Masa ketika manusia dipaksa memilih, ikut tenggelam dalam arus, atau berpegang lebih kuat kepada Allah. Bagi banyak orang, masa gelap 2026 mungkin terasa seperti tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, hubungan keluarga yang tegang, dan kelelahan mental yang sulit dijelaskan. Tapi bagi pemilik jari manis lebih panjang, masa ini sering digambarkan sebagai ruang ujian khusus. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang peka lebih cepat menangkap suasana, lebih mudah menyerap kesedihan orang, lebih sering mendapat firasat dan mimpi yang membuatnya berpikir panjang. Di satu sisi, ini karunia. Di sisi lain, ini bisa menjadi beban kalau tidak dijaga dengan benar. Di masa seperti ini, leluhur seolah berbisik, tahun 2026 akan menguji apakah kepekaanmu dipakai untuk kebaikan atau untuk menyeratmu ke arah gelap. Karena itulah, bagi jiwa-jiwa bertanda, 2026 sering dibayangkan sebagai tahun ketika 5 peristiwa besar akan lebih mudah terasa dalam hidup mereka. Bukan berarti semua harus terjadi dengan cara yang seram, tapi 5 peristiwa ini akan menguji, mengguncang, sekaligus mengangkat bagi mereka yang mau belajar membaca tanda dengan hati yang jernih. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. 1. Peristiwa tersingkapnya wajah sejati orang-orang terdekat. Peristiwa besar pertama di tahun 2026 sering digambarkan sebagai tahun tersingkapnya wajah. Bagi pemilik jari manis lebih panjang, tahun ini bisa menjadi masa ketika teman yang kelihatannya tulus ternyata menyimpan niat lain. Orang yang selama ini terasa menjauh justru datang sebagai penolong di saat genting. Beberapa hubungan lama retak bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah sedang membersihkan lingkarmu. Kamu mungkin akan mengalami obrolan yang tiba-tiba membuatmu sadar siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Situasi sulit yang membuka karakter asli seseorang. Apakah ia ikut menekanmu atau diam-diam membantumu berdiri? Di sini, leluhur mengingatkan, jangan hanya sedih ketika orang pergi. Kadang, keluarnya mereka adalah bentuk perlindungan halus dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Peristiwa ini bisa terasa sangat menyakitkan, tapi bagi jiwa yang peka, inilah tanda awal pemurnian lingkar. Supaya di masa gelap, kamu tidak dikelilingi wajah yang salah. 2. Peristiwa besar kedua adalah guncangan arah hidup. Tidak semua orang akan mengalami ini dengan cara dramatis, tapi bagi banyak pemilik jari manis lebih panjang, 2026 bisa terasa seperti pekerjaan lama yang mendadak tidak lagi cocok, usaha lama yang stagnan, atau rasa kosong ketika mengerjakan sesuatu yang dulu kamu yakini sebagai jalan hidupmu. Di saat yang sama, akan muncul celah-celah baru, peluang kerja yang sebelumnya tidak kamu lirik, ide usaha yang datang dari obrolan sederhana, atau dorongan kuat untuk belajar sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi entah kenapa membuat hatimu hidup kembali. Ini adalah peristiwa besar kedua. Allah menggesermu pelan-pelan dari tempat yang tidak lagi sehat, menuju arah yang lebih selaras dengan jiwamu. Guncangan ini bisa hadir sebagai kehilangan, penolakan, kegagalan yang membuatmu terduduk. Tapi di balik itu, ada pesan halus. Kalau pintu lama tertutup rapat, mungkin karena kamu sudah terlalu besar untuk tinggal di sana. Tugasmu di sini, jangan panik berlebihan, jangan buru-buru menghalalkan segala cara, dan jangan kehilangan kejujuran hanya karena takut tertinggal. 3. Peristiwa meningkatnya intuisi dan tanda-tanda batin. Peristiwa besar ketiga banyak diceritakan dalam bentuk intuisi yang menguat. Di tahun 2026, pemilik jari manis lebih panjang bisa jadi akan merasakan firasat yang lebih sering terbukti, mimpi-mimpi yang terasa berisi, merinding tanpa alasan ketika mendengar doa atau ayat tertentu, atau rasa tidak enak yang sangat jelas sebelum mengambil keputusan penting.
Bagi orang lain, ini mungkin hanya dianggap perasaan. Bagi jiwa yang peka, ini adalah salah satu bentuk penjagaan. Tapi ingat, intuisi bukan untuk disembah, bukan untuk dipamerkan, dan bukan untuk dipakai mengendalikan orang lain. Intuisi adalah alarm, tanda, dan bisikan halus supaya kamu berhenti sebentar dan bertanya, kemana aku akan melangkah? Apakah langkah ini mendekatkan aku kepada Allah atau justru menjauhkanku? Kalau kamu merasakan peristiwa ini di 2026, jangan buru-buru mengklaim diri lebih sakti. Lihat dulu, apakah kamu memakainya untuk kebaikan atau justru untuk menguatkan ego? 4. Peristiwa pembersihan batin melalui ujian hubungan dan emosi. Peristiwa besar keempat sering tidak disadari saat sedang terjadi. Ia hadir sebagai konflik yang memuncak, perpisahan yang sulit diterima, atau emosi meledak yang membuatmu menangis dalam diam. Di pitutur, jiwa yang membawa tanda seperti jari manis lebih panjang sering disebut akan mengalami pembersihan lewat hati. Artinya, orang yang kamu pegang erat bisa jadi dilepaskan oleh Allah karena tidak baik untukmu. Situasi yang selama ini kamu tahan demi menjaga nama, akhirnya pecah supaya kebenaran muncul ke permukaan. Luka lama yang kamu pendam muncul lagi ke permukaan supaya tidak membusuk di dalam. Masa ini terasa amat menyakitkan. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku yang selalu berusaha baik malah harus mengalami ini? Justru disinilah peristiwanya. Allah sedang mengeluarkan racun-racun halus dari hatimu, supaya kamu bisa melangkah ke depan tanpa membawa beban yang salah. Kalau kamu sedang mengalami, sulit memaafkan, sulit melepaskan, sulit menerima kenyataan, maka 2026 bisa menjadi tahun ketika kamu belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi bagian dari dijaga. 5. Peristiwa pemantapan hubunganmu dengan Allah. Di tengah guncangan, di tengah sedikit demi sedikit diguncangkan dari banyak sisi, jiwa pemilik jari manis lebih panjang akan dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Pegangan utamaku sebenarnya siapa? Di tahun 2026, kamu mungkin akan mengalami saat-saat di mana manusia tidak ada yang bisa menolong, rencana yang sudah diatur matang runtuh seketika, atau posisi di mana kamu terpaksa menunduk dan berkata, kalau bukan karena pertolongan Allah, aku tidak tahu akan jadi apa. Inilah peristiwa pemantapan hubungan. Jika kamu menjawabnya dengan memperbaiki sholatmu, memperbanyak istighfar, mulai rajin bersedekah meski kecil, dan membiasakan doa-doa pendek yang menenangkan, maka masa gelap 2026 akan berubah menjadi tahun penguatan iman, bukan tahun kehancuran. Tetapi kalau kamu menjawabnya dengan marah pada takdir, menjauhi ibadah, mencari jalan pintas yang gelap, dan menyalahkan semua orang kecuali dirimu sendiri, maka masa gelap itu bisa terasa seperti kurungan panjang yang sulit keluar. Sahabatku, di titik ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang berputar di kepalamu. Kalau jari manis saya lebih panjang, apakah 5 peristiwa ini pasti terjadi? Tidak ada yang pasti, karena masa depan sepenuhnya milik Allah. 5 peristiwa ini lebih tepat disebut pola yang sering dialami oleh jiwa-jiwa yang peka ketika memasuki masa berat. Bisa semua kamu alami, bisa hanya sebagian, bisa juga hadir dalam bentuk yang berbeda, tapi dengan rasa yang mirip. Kalau jari saya biasa saja, apakah video ini bukan untuk saya? Bukan begitu. Setiap jiwa punya cara masing-masing untuk dipanggil dan diuji. Tanda di jari hanyalah satu simbol kecil dalam tradisi Jawa. Yang membuatmu mulia bukan bentuk tanganmu, tetapi kejujuranmu, ketakwaanmu, dan kebaikanmu yang tidak dilihat siapa-siapa. Kalau saya merasa sudah masuk masa gelap, apakah berarti sudah terlambat? Selama kamu masih bisa menarik nafas, tidak ada kata terlambat. Justru kesadaran bahwa aku sedang berjalan di masa gelap bisa menjadi tanda bahwa Allah masih menyentuh hatimu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi di 2026. Pertanyaannya bergeser menjadi
Siapa yang sedang aku jadikan pegangan saat semuanya terasa goyah? Sahabat lorong spiritual, malam ini kita sudah berjalan cukup jauh. Kita mulai dari satu tanda kecil di tubuh, jari manis yang lebih panjang dari telunjuk. Kita melihat bagaimana dalam pitutur yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, tanda ini disebut sebagai kode halus bahwa pemiliknya membawa kepekaan dan amanah batin yang lebih besar. Kita membahas tentang masa gelap 2026 bukan sebagai vonis, tapi sebagai gambaran tahun yang penuh ujian. Ujian hubungan, ujian rizki, ujian batin, ujian arah hidup, dan ujian iman. Kita juga sudah membicarakan 5 peristiwa besar yang mungkin kamu alami. Tersingkapnya wajah sejati orang-orang terdekat, guncangan arah hidup dan rizki, menguatnya intuisi dan tanda-tanda batin, pembersihan hati lewat ujian emosi dan hubungan, pemantapan hubunganmu dengan Allah. Pada akhirnya, semua pitutur ini kembali ke satu hal, bukan soal bentuk jari, bukan soal seberapa spesial dirimu, tapi soal bagaimana kamu menjaga hati dan kepada siapa kamu bersandar di tengah zaman yang berat. Kalau benar jari manismu lebih panjang, anggap itu bukan mahkota, tetapi amanah. Amanah untuk lebih hati-hati berbicara, lebih lembut kepada manusia, lebih jujur dalam mencari rizki, dan lebih tunduk kepada Allah di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Kalau jarimu biasa saja, bukan berarti kamu tidak punya peran. Setiap jiwa yang sungguh-sungguh ingin menjaga diri dari kezaliman, tetap punya tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Sekarang, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita angkat doa bersama-sama. Ya Allah, di tahun-tahun yang terasa goyah ini, jangan biarkan hati kami tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Jauhkan kami dari fitnah zaman yang bisa menyesatkan banyak jiwa. Ya Allah, kalau benar di antara kami ada yang Kau titipi tanda dan kepekaan lebih, jadikan itu sebagai pengingat, bukan sebagai sumber kesombongan. Lembutkan hati kami, kuatkan langkah kami, agar kami tidak menyakiti dengan lisan, tidak memanfaatkan kepekaan untuk kejahatan, dan tidak bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, bagi kami semua, dengan segala kekurangan dan dosa, bimbinglah kami untuk menjauh dari apa yang Engkau larang dan mendekat pada apa yang Engkau ridhoi. Jadikan tahun 2026 bukan tahun kehancuran bagi kami, tetapi tahun kesadaran, tahun taubat, dan tahun di mana kami lebih serius menjaga hati, lisan, dan langkah kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para leluhur kami yang telah mendahului kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami dan keluarga kami di dunia dan di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku, kalau setelah mendengar narasi ini, kamu merasa hatimu disentuh, tulis di kolom komentar, saya siap menjaga hati dan langkah di tahun 2026. Biarkan kalimat itu menjadi saksi kecil niatmu di hadapan banyak orang dan semoga juga di hadapan Allah. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang bingung mencari pegangan di zaman yang membingungkan, dan subscribe channel Lorong Spiritual agar kamu tidak tertinggal perjalanan kita berikutnya di lorong-lorong makna yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga hati kita selalu dijaga dalam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.